Kenapa orang miskin justru tidak dapat bansos, sementara yang lebih mampu malah dapat? Abu Waswas bilang, masalahnya bukan siapa yang miskin, tapi siapa yang terlihat miskin di mata sistem. Di sebuah desa yang kalau hujan jalannya berubah jadi teka-teki, tinggallah seorang pria yang sulit dijelaskan dengan satu kata, Abu Waswas. Setiap pagi, ia duduk di depan rumahnya. Dahi lebarnya berkilau kena matahari, entah karena sinar atau karena terlalu sering dipakai berpikir hal-hal yang tidak diminta. Ia mengenakan jas rapi seperti dosen tamu, tetapi bawahannya sarung yang dilipat setengah betis. Sandal gunungnya selalu siap, seolah ia bisa mendaki gunung atau sekedar ke warung dalam keputusan yang sama pentingnya. Di tangannya, segelas kopi dan sepiring gorengan. Kombinasi yang menurutnya lebih ampuh dari buku filsafat manapun. Pagi itu, belum sempat ia menggigit pisang goreng pertama, datanglah 3 orang dengan wajah serius seperti mau rapat, tapi tanpa notulen. "Abu Waswas," kata salah satu dari mereka. Abu Waswas tidak langsung menjawab. Ia menggigit gorengan dulu, mengunyah perlahan, lalu berkata, "Kalau masalahnya berat, jangan dimulai dengan nada tinggi. Nanti masalahnya ikut teriak." Mereka duduk. "Kami datang karena ada ketidakadilan," kata orang pertama. Abu Waswas mengangguk. "Bagus, kalau tidak ada ketidakadilan, saya jadi pengangguran." "Di desa ini," lanjut orang itu, "ada warga yang sangat miskin. Rumahnya hampir roboh, tapi dia tidak pernah dapat bantuan." "Dan?" tanya Abu Waswas. "Orang yang jelas-jelas lebih mampu malah dapat bantuan berkali-kali." Abu Waswas mengangkat alis lalu menyisap kopi. "Menarik. Jadi bantuan itu seperti hujan, tapi jatuh ke atap yang sudah kuat." "Ya, itu tidak masuk akal." Abu Waswas menggeleng pelan. "Justru itu sangat masuk akal. Yang tidak masuk akal biasanya adalah harapan kita." Mereka bertiga saling pandang. "Jangan mulai aneh, Abu Waswas," kata yang lain. "Ini masalah serius." Abu Waswas menunjuk jasnya. "Saya pakai jas, artinya saya serius. Kalau saya pakai kaos, baru khawatir." Mereka menghela nafas. "Baik," kata Abu Waswas, "mari kita mulai dari yang sederhana. Orang miskin itu, apakah dia pernah mendaftar bantuan?" "Sudah." "Dengan benar?" "Ya, sepertinya." "Sepertinya itu kata yang berbahaya," gumam Abu Waswas. Ia berdiri, merapikan sarungnya, lalu berjalan mondar-mandir pelan dengan sandal gunungnya yang berbunyi krek-krek. "Sekarang saya tanya begini," katanya. "Menurut kalian, sistem itu melihat apa?" "Data." "Dan data itu melihat apa?" "Keadaan." Abu Waswas langsung berhenti. "Salah." Mereka bingung. Salah. Data tidak pernah melihat keadaan. Data hanya melihat apa yang berhasil dimasukkan ke dalamnya. Mereka terdiam. "Jadi," lanjut Abu Waswas, "orang yang mendapat bantuan adalah orang yang berhasil masuk ke dalam data dengan bentuk yang benar. Dan yang miskin itu? Mungkin terlalu miskin untuk terlihat miskin." Sunyi. Kalimat itu terasa seperti dilempar, lalu baru beberapa detik kemudian meledak di kepala mereka. "Maksudmu?" tanya salah satu. Abu Waswas duduk lagi. "Orang miskin itu mungkin tidak tahu bagaimana cara menjadi miskin menurut standar sistem." "Itu aneh." "Tidak, itu tragis, tapi juga lucu kalau dilihat dari jauh," kata Abu Waswas santai sambil mengambil gorengan lagi. "Jadi yang lebih mampu itu? Mereka lebih pintar," kata Abu Waswas cepat. "Pintar menipu." "Pintar membaca permainan," koreksi Abu Waswas. "Jangan langsung menuduh, bisa jadi mereka hanya lebih cepat belajar." Mereka mulai tidak nyaman. "Tapi ini tetap salah," kata salah satu dengan nada tinggi. Abu Waswas tersenyum. "Semua orang suka bilang ini salah, tapi sedikit yang mau bertanya, salahnya di mana persisnya?" Ia lalu mencondongkan badan. "Sekarang kita balik," katanya. "Bagaimana kalau justru sistem ini bekerja dengan sangat baik?" "Hah? Ya, sangat baik. Ia hanya memberikan bantuan kepada orang yang memenuhi syaratnya. Lalu orang miskin itu tidak memenuhi syarat. Itu kan masalahnya." "Bukan," kata Abu Waswas sambil mengangkat jari. "Itu petunjuk." Mereka diam. Kalau seseorang tidak mendapatkan sesuatu, ada 2 kemungkinan. Dia tidak layak atau dia tidak terlihat layak. Dia jelas layak. "Kalau begitu," kata Abu Waswas santai, "masalahnya bukan pada kelayakan, tapi pada terlihat." Mereka mulai paham, sedikit. "Jadi kita harus bagaimana?" tanya mereka. Abu Waswas tersenyum lebar. "Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menyenangkan." Ia berdiri lagi. "Kita tidak akan memperbaiki sistem. Kenapa? Karena itu terlalu masuk akal, dan sesuatu yang terlalu masuk akal biasanya gagal karena semua orang memikirkannya. Lalu,
Kita perbaiki orangnya. Orang miskin itu. Iya, kita ajari dia cara menjadi miskin yang benar. Mereka bengong. Itu kalimat paling aneh yang pernah saya dengar, kata salah satu. Terima kasih, jawab Abu Waswas bangga. Keesokan harinya, Abu Waswas mengumpulkan beberapa warga, termasuk si miskin yang dimaksud. Orangnya kurus, pakaiannya sederhana, wajahnya bingung kenapa tiba-tiba dia seperti ikut pelatihan. Abu Waswas berdiri di depan, jas rapi tapi sarungnya agak miring. Hari ini, katanya, kita belajar cara menjadi miskin. Pak, saya sudah miskin, kata orang itu pelan. Secara hidup iya, secara administrasi belum tentu, jawab Abu Waswas cepat. Beberapa orang tertawa kecil. Abu Waswas mulai menjelaskan. Cara mengisi formulir tanpa melewatkan bagian penting. Cara menjawab pertanyaan petugas. Cara menunjukkan kondisi tanpa terlihat bingung. Cara membawa dokumen yang selama ini tidak pernah ia anggap penting. Semua terasa seperti pelajaran aneh. Bagaimana menerjemahkan hidup ke dalam bahasa kertas. Beberapa hari kemudian, Abu Waswas melakukan hal yang lebih gila. Ia mengundang warga yang sering mendapat bantuan, yang katanya lebih mampu. Mereka datang dengan percaya diri. Kami diundang untuk apa? Tanya salah satu. Untuk mengajar, kata Abu Waswas. Mengajar apa? Cara kalian bisa dapat bantuan. Mereka langsung bangga. Tanpa sadar, mereka mulai menjelaskan. Kalau isi formulir, jangan terlalu jujur di bagian ini. Kalau ditanya ini, jawabnya begini. Petugas biasanya lihat yang ini dulu. Semua orang mendengarkan. Bahkan si miskin itu pun mulai mengangguk-angguk. Abu Waswas hanya duduk di belakang, makan gorengan, sesekali mencatat sesuatu di kertas, yang ternyata cuma daftar utang warung. Beberapa minggu kemudian, hasilnya mulai terlihat. Orang miskin itu dan beberapa lainnya akhirnya mendapatkan bantuan. Sementara itu, beberapa langganan bantuan mulai tidak mendapatkannya lagi. Mereka bingung. Kenapa sekarang kami tidak dapat? Tanya mereka. Petugas menjawab, data berubah, sekarang lebih banyak yang memenuhi syarat. Mereka tidak tahu bahwa yang berubah bukan sistemnya, tapi pemainnya. Suatu sore, 3 orang yang dulu datang kembali. Kau berhasil, Abu Waswas, kata mereka. Abu Waswas sedang duduk santai, jas terbuka, sarung agak berantakan, sandal masih setia di kaki. Bukan saya, katanya. Yang berhasil itu kebingungan kalian waktu itu. Maksudnya? Kalau kalian langsung menyalahkan sistem, kalian tidak akan menemukan celahnya. Jadi ini semua hanya soal menerjemahkan, kata Abu Waswas. Hidup itu sering benar, hanya saja tidak ditulis dengan format yang diminta. Mereka tertawa kecil. Tapi nanti sistem bisa berubah lagi, kata salah satu. Abu Waswas mengangguk. Bagus, bagus. Artinya kita tidak akan bosan. Ia menggigit gorengan terakhir. Kalau suatu hari semuanya sudah adil, lanjutnya, saya mungkin harus pensiun. Kenapa? Karena saya ini hidup dari hal-hal yang tidak masuk akal. Kalau semuanya masuk akal, saya jadi tidak laku. Dan mereka pun pulang dengan satu kesadaran baru. Kadang, untuk memperbaiki sesuatu yang salah, kita tidak perlu meluruskannya. Cukup membalik cara kita melihatnya.